Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam video pembahasan program seleksi penerimaan karyawan baru perusahaan IT sebagai tugas besar dari mata kuliah PKS 2. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Atara Kram Abdillah dengan NIM 1211413 dari Prodi Teknik Informatika, dan kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Febio Seva Teresia Pasaribu dengan NIM 121140016 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Antonius Munte dengan NIM 1211432 dari Teknik Informatika. Untuk tugas besar PKS 2, kami memilih topik program seleksi penerimaan karyawan baru perusahaan IT. Program ini kami susun dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array. Konsep percabangan digunakan untuk menentukan syarat yang diberikan oleh perusahaan, apakah karyawan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Konsep perulangan digunakan untuk mengulang, untuk menampilkan data-data yang harus diinputkan sebanyak karyawan yang mendaftar. Dan konsep array digunakan untuk menentukan beberapa data karyawan dalam satu variabel. Program ini akan mulai berjalan dengan memasukkan input dari variabel JLK untuk menentukan jumlah data karyawan yang nantinya akan digunakan pada array dan perulangan. Nilai yang diinputkan tadi akan menentukan berapa banyak perulangan data yang akan terjadi. Selanjutnya akan mengeluarkan hasil dari blok perulangan, yaitu mengeluarkan output untuk meminta inputan menyimpan data pada array yang ada pada perulangan tadi, sehingga dapat menyimpan semua data sebanyak jumlah variabel JLK yang diinputkan. Perulangan akan berhenti saat kondisi yang ada tidak terpenuhi lagi. Dan pada bagian untuk memasukkan daftar bahasa pemrograman yang dikuasai juga menggunakan konsep perulangan. Banyak perulangan yang terjadi diperoleh dari inputan array bahasa yang menunjukkan berapa banyak bahasa yang dikuasai. Setelah itu, program akan dilanjutkan dengan konsep percabangan. Konsep percabangan ini digunakan untuk sebagai penentu syarat apakah karyawan tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan pada kondisi percabangan. Data-data yang sudah tersimpan pada array tadi akan dieksekusi pada blok percabangan. Karena syarat yang diseleksi pada program ini adalah banyaknya bahasa pemrograman yang dikuasai, maka isi dari kondisi percabangan adalah batas-batas penentu jumlah bahasa yang memenuhi. Data yang disimpan pada array bahasa tadi akan dieksekusi pada blok percabangan untuk menentukan apakah karyawan tersebut diterima di perusahaan, diterima dengan pertimbangan, atau belum dapat diterima di perusahaan. Setelah itu, program akan mengeluarkan output sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk penjelasan program akan dijelaskan oleh teman saya Antonius. Baik, terima kasih untuk saudara Febi. Nah, untuk penjelasan daripada programnya, yang pertama itu adalah include iStream yang merupakan dari leader programnya yang akan kami bikin ini. Nah, yang kedua merupakan using namespace std yang merupakan standar library dari C++ yang artinya kami akan menggunakan cout, cin, misalnya string, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk line keempat atau baris keempat merupakan main program yang akan berisi dari program-program yang akan kami pakai. Nah, untuk baris 5 dan ke-6 merupakan variabel dan tipe data yang kami gunakan, yaitu ada integer yang di dalamnya ada juga menggunakan array dan juga string. Nah, untuk baris ke-8 dan 10 itu merupakan judul daripada program yang akan kami bikin, dan dia akan otomatis mengeluarkan judul tersebut saat program dijalankan pertama kali. Ke-12 dan ke-13 merupakan perintah daripada programnya untuk menginput berapa karyawan yang akan diinputkan di dalam program ini, dan otomatis akan memasukkan variabel jumlahnya. Nah, variabel jumlahnya ini akan dimasukkan kepada perulangan di baris ke-15, yang artinya berapa karyawan yang diinput di baris ke-12, segitulah perulangan ini akan dijalankan. Di baris ke-17 sampai baris ke-32 dia akan otomatis mengeluarkan kata-kata ini sesuai perulangan yang dipakai. Namun perlu diketahui untuk di baris ke-19 sampai 21 mengapa kami memakai sing, ignore, dan getLine, karena agar saat kami menginputkan nama dari karyawannya kami dapat menggunakan spasi di input namanya. Dan begitu juga dengan baris 26 sampai 28. Kami menggunakan getLine untuk
jika pendidikan yang dimasukkan menggunakan spasi, dia tidak akan berakhir begitu saja. Nah, untuk di baris ke-30 sampai 32 merupakan input daripada bahasa yang dikuasai oleh si karyawan barunya, dan otomatis akan menjadi patokan dari baris ke-34 yang merupakan perulangan daftar bahasa yang akan dikuasai si karyawan barunya. Berarti jika bahasa yang akan diisi si karyawan adalah 5, maka perulangan yang kedua akan berulang sebanyak 5 kali untuk memasukkan daftar bahasa yang dikuasai si karyawan ini. Dan selanjutnya setelah semuanya terisi, dia akan masuk ke percabangan yang di bawahnya. Di dalam percabangan ini kami menggunakan 2 percabangan saat usia si karyawan di bawah 22 dan di atas 22. Nah, untuk baris ke-38 sampai 44 merupakan baris di mana usia karyawan itu di bawah 22. Jika si karyawan berusia di bawah 22, dia akan otomatis masuk ke percabangan di dalamnya. Nah, untuk kondisi percabangan yang kedua, dia akan otomatis masuk jika bahasa yang dipelajarinya yang di bawah 3, dia akan mengeluarkan kata maaf Anda belum dapat diterima di perusahaan ini. Sedangkan jika bahasa yang dipelajarinya di atas 4 dan di bawah 12, dia otomatis akan mengeluarkan Anda diterima di perusahaan ini dengan pertimbangan. Pertimbangan yang kami maksud di sini adalah daftar bahasa yang pemrograman yang dia kuasai nantinya, yang menjadi pertimbangan perusahaan. Nah, untuk baris ke-46, dia akan otomatis jika umur si karyawan itu di atas 22, dia akan masuk ke percabangan di dalamnya. Di mana jika bahasa yang dikuasainya itu di atas 3, di bawah 3, dia otomatis akan mengeluarkan kata maaf Anda belum dapat diterima di perusahaan ini. Namun jika bahasa yang dikuasainya lebih dari 4 dan di bawah 12, dia otomatis akan diterima di perusahaan tanpa pertimbangan apapun, karena sudah dianggap memiliki pengalaman kerja yang lumayan. Nah, untuk yang terakhir, untuk penutup programnya di baris 56. Nah, sekian untuk penjelasan dari program. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Attar Akram, untuk output daripada programnya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya untuk penjelasan kodenya untuk saudara Anton dan juga saudara Feby yang sebelumnya juga ya. Oke, langsung saja kita compile dan jalankan program kali ini. Seperti penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, pertama-tama program akan mengeluarkan judul dari program ini, yaitu program seleksi penerimaan karyawan baru perusahaan IT, dan mengeluarkan input jumlah karyawan yang ingin diinput. Mari kita coba dengan 3 karyawan. Karyawan pertama, mari kita coba dengan nama Antonius Munte. Usia karyawan kita coba dengan 24. Masukkan pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhirnya kita coba dengan S1. Masukkan jumlah bahasa pemrograman yang dikuasai, kita coba dengan 9. Masukkan daftar bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Oke. Kita coba dengan bahasa A, bahasa B, bahasa C, bahasa D, E, F, G, H, I. Seperti penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan, ketika usianya di atas 24 dan bahasa yang dikuasai itu di atas dari 3 bahasa, maka program akan menentukan karyawan diterima ke dalam perusahaan ini. Lalu kita coba dengan kasus kedua, kita coba dengan nama Feby Seva. Usia karyawan adalah 22. Masukkan pendidikan terakhirnya adalah, kita coba dengan sama 1. Untuk program yang dikuasai kita coba dengan 4. Untuk bahasa lalu kita masukkan daftar bahasa pemrograman yang dikuasainya. Kita coba dengan bahasa A, B, C, D, dan program akan mengeluarkan output Anda diterima di perusahaan dengan pertimbangan. Ini disebabkan karena usia dari karyawan kedua, pendaftar kedua itu di bawah 23,
Dan namun program bahasa pemrograman yang dikuasai ini sudah di atas 3. Lalu kita ke karyawan ketiga. Dengan nama Antara Kramabila, kita coba dengan usia karyawan 20, dengan pendidikan terakhir adalah D3, dengan jumlah bahasa yang dikuasai itu 3. Bahasa A, B, dan C. Lalu kita akan mendapatkan output, maaf, Anda belum dapat diterima di perusahaan ini karena umur dari pendaftar adalah di bawah 23, dan program yang dikuasai itu sama dengan 3, sehingga program menentukan sebagai karyawan tidak dapat diterima di perusahaan ini. Lalu program akan selesai dikarenakan jumlah karyawan yang diinputkan sudah memenuhi 3. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami untuk tugas besar PKS 2. Sekian, terima kasih.